Jadi doktrin yang dipakai itu disimpangi dan diingkari sendiri oleh MK. Saya membuat rilis MK sedang menampar mukanya sendiri ya, dan kemudian menghina kehormatan kelembagaan itu melalui putusannya ini. Karena putusan ini sama sekali tidak mengubah apapun terhadap perbaikan upaya pemberantasan korupsi. Justru memberikan ruang kepada pimpinan KPK yang bermasalah seolah-olah bisa menjabat lagi. Ini yang menarik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam integritas anti korupsi. Salam integritas. Alhamdulillah hari ini kembali berbincang dengan Pak BW. Kalau bincang dengan Pak BW itu seru sebenarnya. Karena Pak BW itu tadi yang sering saya bilang Pak BW itu lengkap sebenarnya. Akademisi iya, praktisi iya, penyair dan pembaca puisi juga ya. Provokator juga. Yang belum profesor aja Mas. Jadi lengkap Pak BW, seru. Pak BW, ini diberitakan banyak dibahas soal putusan Mahkamah Konstitusi. Iya betul. Putusannya emang menarik ini. Soalnya putusannya seperti memberikan hadiah kepada Nurul Gufron yang kemarin nggak cukup umur, sekarang pun nggak cukup umur lagi sebenarnya. Tapi dikasih hadiah untuk cukup umur gitu kan. Itu norma yang pertama. Norma yang pertama. Norma yang kedua memberi hadiah kepada seluruh pimpinan KPK. Iya. Sebetulnya bukan pimpinan KPK yang sekarang ini, tapi nanti kita bisa nanti diskusi kita bahas ya, Pak, itu, kita bahas. Yang menarik begini Pak BW. Ada beberapa pihak yang sepertinya gembira sekali gitu. Saya juga heran loh, ini kok gembira sekali. Kan sebetulnya kita bisa lihat lah komentar dari pakar atau politisi dan segala macam. Dan biasanya Pak, yang gembira tuh kayaknya kelompoknya tertentu Pak. Banyak yang kaget karena dan secara norma kan, walaupun saya nggak ahli di bidang Mahkamah Konstitusi ya Pak ya, Bapak kan ahli. Tapi kan ada yang bilang itu bermasalah putusan, karena apa? Itu open legal policy gitu, yang diputuskan katanya. Dan itu kalau soal umur kan banyak juga uji-uji yang lain itu umur nggak pernah gitu, nggak pernah dipermasalahkan, termasuk juga masa waktu jabatan. Betul. Kalau masa waktu jabatan itu dari 4 tahun dianggap merugikan pimpinan KPK, lucu katanya. Nih banyak yang menyampaikan di luar ini Pak BW. Kenapa lucu? Bila pimpinan KPK yang sekarang ini mendaftar itu sudah tahu 4 tahun. Jadi ketika dia kemudian jadi, ruginya dari mana? Dia mendaftar itu tahu itu 4 tahun gitu. Itu yang keanehan-keanehan dan kelucuan-kelucuan dan sebetulnya kelucuan itu juga aneh. Masa putusan MK lucu gitu kan? Gimana Pak? Sering nggak nemuin putusan MK yang lucu? Yang pertama mesti dilacak gini Mas, MK dan KPK itu sebenarnya anak dari reformasi. Oh iya. Itu yang penting. Dan sebagai anak dari reformasi harusnya dia mempunyai elan spiritualitas. Di mana nilai dari reformasi itu adalah anti korupsi sebenarnya, Mas. Betul. Jadi kalau kemudian dia against the value of the anti-corruptions, masalah ini anak nih. Anak durhaka. Oh bilang kayak gitu tuh, Mas. Tapi yang durhaka kan cuma 5, Pak. Yang 4 enggak. Ya paling tidak itu kan akan ditanya nanti kan di pada masyar itu kalau percaya ya. Ditanya, lu ngapain lu cuy gitu. Tapi mari kita bahas. Jadi ada putusan MK, ada KPK dan ada pihak lain gitu. Ada pihak lain. Nah, sebelum masuk di situ Mas, yang bagian pertama, kita ini sedang tersungkur jatuh luruh berkali-kali. Dalam kasus pemberantasan korupsi dan kita dihina melalui IPK. Yang nilainya cuma 34 dan itu artinya sama dengan ketika Pak Jokowi pertama kali menjabat. Dan yang bertanggung jawab terhadap itu harusnya salah satunya the mastermind dari pemangku kepentingannya itu harusnya adalah KPK. Penggugatnya KPK juga. Yes. Penggugatnya salah satu Mas. Salah satu. Hanya Gufron saja di situ. Jadi dari titik itu sebenarnya angka 34 itu menghina. Karena selama ini dalam periode Pak Jokowi pernah dapat 39. Paling tertinggi. Betul. Paling tertinggi tapi paling terendah juga. Beda 5 poin ya Pak. 5 poin. Pernah 39 dan kemarin dari 38 merosotnya ke 34. Nah, sebenarnya kalau kemudian dilacak lebih lanjut, di situ adalah ada proses bahwa
indikasi korupsi politik terjadi. Karena apa? 2 indikator dari 9 indikator yang dipakai itu kalau nggak salah yang satu lagi itu international trust-nya itu ya. Itu dianggap bahwa Indonesia tak bisa dipercaya lagi untuk foreign flight direct investment. Oh, iya. Begitupun di tingkat Asia, political economy risk-nya itu tinggi banget nih. Iya. Nah, itu artinya kan lembaga seperti MK harusnya menempatkan dirinya tidak bermain-main di tingkat itu gitu. Betul. Resikonya terlalu besar. Resikonya terlalu besar. Apalagi kalau melihat kinerja ya dari KPK yang sekarang ini sejak revisi undang-undang ini dan pimpinan yang baru ini, itu masalahnya cukup banyak gitu. Nah, jadi memberi reward kepada sebuah lembaga yang tak pernah bisa diharapkan, maka kemudian sama dengan, kalau pakai matematika nih, putusan MK sama dengan upaya pemberantasan korupsi tambah hancur gitu. Iya. Apa MK jangan-jangan nggak paham, Pak, bahwa selama ini tuh KPK bukan cukup banyak masalah, banyak sekali Pak masalahnya, Pak. Yang menarik sebenarnya ada beberapa hal. Pertama gini, MK harus diapresiasi ketika memutuskan bahwa KPK adalah salah satu constitutional important institution. Iya. MK harus diapresiasi ketika MK menyatakan bahwa KPK bisa membangun dan membentuk independence investigator sendiri. Iya. Hakimnya sama nggak dulu Pak sama yang sekarang? Saya ngomongnya MK, Mas. Saya ngomongnya MK, ini ngomongnya MK. Jadi dari titik itu sebenarnya kita harus mengapresiasi MK. Iya. Dan beberapa putusan MK yang lainnya juga, yang misalnya tidak serta-merta seseorang menjadi tersangka, kemudian bisa diberhentikan tetap. Kayak gitulah. Yeah. Nah, ini yang menurut saya menjadi menarik dari MK ini. Tapi MK yang sekarang ini satu, kalau dilihat nih kalau langsung masuk di putusannya, satu, ini salah satu putusan yang mendapatkan putusan berbeda ya, dari hakim-hakim itu cukup tinggi, 4 dari 5 hakim itu. Jadi ini ketat banget gitu. Begitu dilacak di dalamnya, kemudian ada masalah nih yang beredar di ini. Satu masalahnya, selama ini MK menggunakan, Mas Novel udah sebut tuh, doktrin yang disebut dengan open legal policy. Betul. Jadi kalau kemudian di sini dia tidak menggunakan open legal policy dan seolah-olah dicari-cari gitu ya, digatuk-gatuk kayak bahwa ini sebenarnya bisa karena ini disebut dengan constitutional important institution, itu seolah-olah ya harusnya khusus sehingga ya harus ikut 5 tahun. Itu dicari-cari. Jadi doktrin yang dipakai itu disimpangi dan diingkari sendiri oleh MK. Saya membuat rilis MK sedang menampar mukanya sendiri. Ya, dan kemudian menghina kehormatan kelembagaan melalui putusannya ini. Karena putusan ini sama sekali tidak mengubah apapun terhadap perbaikan upaya pemberantasan korupsi. Betul. Jadi kita sedih. Justru memberikan ruang kepada pimpinan KPK yang bermasalah seolah-olah bisa menjabat lagi. Ini yang menarik. Tapi Pak, terkait dengan yang tadi ini kan saya masih dalam pandangan putusan ini tidak berlaku untuk Firly dan kawan-kawan. Dalam pandangan saya nih Pak. Ini menarik nih membahas ini. Pasal 28I ayat 1 implicitly Mas menyatakan non retroaktif tidak bisa diberlakukan. Seharusnya terhadap putusan ini tidak bisa diberlakukan terhadap pimpinan sekarang. Betul. Karena kalau ini berlakukan against atau melanggar prinsip non retroaktif dan itu artinya inkonstitusional, Mas. Sampai di sini Pak, saya coba menerangkan yang sedikit lebih awam untuk masyarakat awam Pak. Baik. Jadi begini Pak. Saya juga awam loh Mas. Enggak apa-apa. Ke masyarakat awam. Jadi begini yang disampaikan Pak BW tadi itu, bahwa undang-undang KPK itu mestinya akan digunakan oleh panitia seleksi sebagai syarat-syarat. Kan begitu Pak. Syarat-syarat diantaranya umur dan lain-lain. Dan nanti juga undang-undang itu digunakan oleh Setnek untuk SK pimpinan KPK. SK-nya, karena dalam undang-undang bunyinya 4 tahun, ya SK-nya 4 tahun gitu kan Pak, sesuai dengan bunyi undang-undang. Pimpinan KPK yang sekarang itu telah ada SK-nya pada saat diangkat tahun 2019. SK-nya disebut dari 2019 sampai 2023. Jelas itu. Jadi ketika ada putusan MK, itu tidak serta-merta merubah kepresnya gitu kan Pak, orang lebih.
Jadi yang dikatakan retroaktif tadi yang soal SK atau kepresnya tadi tidak berlaku ke belakang gitu. Itu untuk memudahkan dipahami oleh awam nih Pak. Jadi putusan itu tidak serta-merta mendelegitimasi SK yang sudah dikeluarkan itu. Dan ada 3 soal lagi Mas. Pimpinan KPK sebenarnya yang mengajukan permohonan ini kehilangan dasar legal standingnya karena sedari awal dia memahami bahwa jabatannya itu hanya 4 tahun. Iya, betul. Jadi sebenarnya adil dari mana gitu. Kalau legal standing soal norma bahwa umur 3 belum 50 tahun itu fine. Iya. Tapi legal standing dalam pengertian masa jabatan 4 tahun itu dia sedari awal sudah mengetahui. Iya. Jadi dia tidak ada kerugian konstitusional. Nah, dengan dasar itu sebenarnya dia bisa kehilangan legal standingnya untuk itu. Itu bagian yang pertama itu. Terus kedua, kita menginginkan semua putusan itu kan bermanfaat, Mas. Betul. Terus kalau kita uji kira-kira putusan nomor 102 ini PU 21 tahun 2022 ini, tahun 20 tahun 2022 ini bermanfaat apa terhadap upaya pemberantasan korupsi? Bermanfaat, Pak. Selama ini kan koruptor aman. Oh. Oke, kalau koruptor aman itu bermanfaat bagi koruptor. Iya. Berarti itu a contrario-nya kan pertanyaan saya. Oh gitu. Upaya pemberantasan korupsi. Iya. Mas Novel berarti salah paham berarti di situ, Pak. Yang penting bukan fahamnya yang salah. Kalau cuma salah paham. Kalau tidak bermanfaat. Untuk memberantas korupsi nggak bermanfaat, betul memang. Itu fahamnya yang salah, itu yang berbahaya. Nah, saya khawatir MK ini fahamnya salah. Iya. Nah, yang lebih menarik lagi dalam kajian yang lain, apakah ini tidak menjadi bagian dari kepentingan politik yang bekerja dengan menggunakan putusan ini? Iya. Nah, itu yang paling mengerikan sekali. MK memberi ruang terjadinya political intervention through the legislative ini, through the judicial process ini. Itu yang paling mengerikan sih sebenarnya di situ. Dan kalau itu terjadi, kita sedang disuguhkan yang disebut dengan grand political corruption. Bicara terkait dengan itu, Pak, yang Pak BW sampaikan terakhir tadi, kita perlu ingat bahwa KPK pernah 2 kali menangkap atau melakukan OTT hakim MK. Yang pertama dulu ketuanya Akil Mukhtar. Terus berikutnya ada hakimnya lagi kan, Pak? Patrialis Akbar. Pak Patrialis. Jadi saya khawatir tadi ketika putusannya hanya mengakomodir ya, itu seperti memberikan hadiah gitu, Pak. Saya khawatir ya, semoga enggak. Tapi memang putusannya aneh menurut saya, Pak. Dan satu hal lagi, Pak, dalam pertimbangan putusan ini tadi kan sebelum berbicara pertimbangan dulu, Pak, kan ada yang berpendapat bahwa putusan ini berlaku untuk pimpinan yang sekarang. Mengikuti pandangan dari pertimbangan putusan yang mengatakan bahwa dengan maksud agar tidak pernah terjadi DPR dan pemerintah dan presiden maksudnya itu memilih 2 kali dalam pemilihan rekrutmen pimpinan KPK. Itu akan terjadi kalau 4 tahun terjadi dalam setiap 20 tahun sekali gitu kan, Pak. Seperti yang terjadi di sekarang ini. Nah, menurut saya itu nggak mungkin, Pak, karena ketika dikatakan bahwa tahun 2024 Presiden dan DPR baru yang memilih dan rekrutmen pimpinan KPK, nggak mungkin. Kenapa? Karena prosesnya itu dilakukan dari bulan Mei sampai September atau sampai Oktober. Sedangkan Presiden dan DPR baru itu baru Oktober. Nah, di sini yang lucu, Pak. Jadi, apakah kita mau katakan hakim MK-nya nggak cermat atau nggak buka kalender gitu? Nggak nyambung. Artinya, seandainya pun dipaksakan pimpinan KPK-nya diperpanjang, dikeluarkan SK, diperpanjang sampai 2024. Pertimbangan tadi tetap terjadi. Pemilihnya dan rekrutmen pimpinan KPK sekarang ini tetap oleh DPR dan presiden yang sekarang. Ini logikanya nggak masuk akal. Artinya di dalam putusan itu pertimbangannya sebenarnya a contrario dengan hipotetik atau potential case yang bisa terjadi. Kalau terjadi kayak gini, biasanya di Mahkamah Agung
saya kemudian biasanya menggunakan kalimat ini, Mas. Ini non-executable. Oke. Putusan ini non-executable. Karena pada dirinya mengandung cacat a contrario inter terminis. Dia salah memprediksi, salah membuat argumen yang bisa dijadikan dasar seolah-olah itu pasti terjadi. Dia salah. Hipotetikal. Jadi a contrario inter terminisnya itu terjadi di situ. Jadi dengan putusan yang seperti itu dia menjadi non-executable. Dia tidak pantas untuk bisa di-enforce. Karena apa? Kalau sampai di-enforce selain non-retroaktif, dia menjadi inkonstitusional gitu. Benar. Ada lagi yang menarik gini loh, Mas. Standing position MK itu bukan hanya the guardian of the constitution, tapi the guardians of the sovereignty of people. Karena constitution kan menjaga daulat rakyat ini, Mas. Iya, Pak. Nah, ketika daulat rakyatnya itu tidak dijaga, ada yang potential abuse of power kayak begini, maka sebenarnya dia telah gagal menjaga the sovereignty of the people yang harusnya dijaga oleh the guardian of the constitution. Jadi harusnya MK menjaga itu. Tapi semua ini kan kita lakukan untuk menjaga kehormatan MK, Mas. MK ini bisa ada di tubir jurang loh kalau situasinya kayak gitu, kehormatan dan kewibawaannya. Dan yang lebih menyedihkan, ada kritik lagi gini, Mas. Kok bisa-bisanya juru bicara MK membuat tafsir atas putusan atas dasar legitimasi apa? Dan ini berbahaya sekali sebenarnya. Jadi kalau bicara amar putusannya terbatas dari apa yang dikatakan Pak BW tadi. Bicara soal umur tadi, norma mengenai umur dan norma mengenai masa jabatan. Itu aja. Dan saya khawatir, Pak, kemudian ada pihak-pihak yang memaksakan kehendak dan kemudian memberikan hadiah kepada pimpinan KPK untuk diperpanjang dengan dibuatnya SK. Karena tadi saya lihat di berita Wamenkumham sudah ngomong begitu. Wamenkumham kan sedang ada kasusnya di KPK. Ketika dia ngomong begitu, maksudnya biar dibelain. Kacau nanti ini. Nah, maksud saya gitu tadi, Pak. Saya khawatir ada pihak-pihak yang sengaja kemudian berupaya untuk memaksakan kehendak agar Presiden membuat kepres perpanjangan dari 2023 ke 2024. Kalau ini terjadi, Pak, ini adalah kemenangan koruptor. Kenapa? Koruptor aman kok di masa sekarang. Dan lagi, Pak, ini pukulan keras kepada pemberantasan korupsi. Saya khawatir, kembali ke Pak BW katakan tadi, saya khawatir kalau itu terjadi, dipaksakan kehendak tadi, maka IPK kita akan merosot lagi. Dan dampaknya insya Allah akan merosot lagi, Mas, kalau situasinya kayak gini. Saya hampir memastikan itu, Pak. Karena emang buruk sekali, dan ini kasat mata, terang-terangan, Pak. Ini kalau di tengah-tengah pimpinan KPK yang berprestasi, Pak. Prestasinya banyak, Pak BW nggak baca di media. Waduh, saya membocorkan dokumen. Kan prestasi, Pak. Naik helikopter yang diduga ada yang pihak yang menggratifikasiin gitu kan, Pak. Terus banner. Jadi kita ingin memberikan pimpinan KPK yang berprestasi untuk terus tidak memberantas korupsi dan membela kepentingan koruptor. Kan kacau itu namanya. Itu namanya bukan memberdayakan, memperdaya. Mas, saya mau tambahin di situ, Mas. Kalau ada pihak-pihak yang sekarang seolah-olah mencari muka, terburu-buru mau memberikan justifikasi atas putusan MK, itu sebenarnya bisa dilihat dari isu akar konflik kepentingan, Mas. Dan konflik kepentingan itu adalah bapaknya korupsi, nenek moyangnya korupsi. Nah, jadi ada 3 levelnya, Mas. Level pertama, kita kemudian bertanya-tanya, ada sinyalemen sekarang mulai muncul di publik. Apakah putusan ini berupa political transaction? Makanya disebut dengan the grand political corruption itu. Itu bagian pertama itu. Terus yang kedua, dalam political transaction itu ada, ini kan semacam kayak political gratification, Mas. Ya kan? Nah, yang ketiga ini ada orang yang sedang punya masalah, terus kemudian ingin menikmati itu. Dan dia sebenarnya sedang menyodorkan, sedang memperlihatkan wajah konflik of interest yang merupakan nenek moyangnya korupsi gitu. Kalau sampai, Pak, kemudian orang-orang ini berhasil menjerumuskan presiden untuk menandatangani kepres, saya nggak bisa bayangkan. Justru di sini saya sangat percaya
Saya percaya, sampai hari ini saya percaya bahwa Presiden akan membuat pansel dalam waktu segera. Karena saya sudah baca sih berita beberapa waktu lalu, Pak Mensesnek sendiri yang bilang. Jadi kalau melihat itu, saya yakin akan segera bentuk pansel. Ini ada yang menarik, terusin dulu Mas. Ya, seandainya kemudian Presiden menandatangani Kepres, maka Presiden akan rugi sekali. Kenapa? Yang pertama, Presiden akan dipandang tidak mendukung pemberantasan korupsi. Legasinya buruk. Yang kedua, kita akan melihat IPK-nya jangan-jangan lebih di bawahnya dari pertama kali mulai bekerja ketika beliau jadi presiden. Dan itu pukulan telak ya. Itu sangat di ujung kepemimpinannya runtuh dan luruh itu. Betul. Saya kok jadi mendadak sehat ya Mas ya. Melihat kasus begini gede, iya, Pak. Adrenalin saya bekerja kencang banget dan saya mendadak sehat. Selamat datang panjang umur perjuangan. Umur perjuangan. Dan ini Pak, kita selalu dikagetkan dengan pimpinan KPK sekarang ini, periode sekarang ini. Ketika ada skandal kita, skandal. Tapi semakin hari ada skandal-skandal baru yang lebih besar lagi. Ini kira-kira apa ujungnya? Biasanya kalau skandal kan sekali Pak, skandal habis itu mengundurkan diri atau kemudian ditindak atau diapain. Skandal aman. Tapi semakin lama skandalnya semakin tinggi. Jadi saya khawatir kemudian orang lama-lama akan udah deh terserah deh, kalau mau ngapain terserah gitu kan. Itu yang khawatir. Tapi kalau pendekatan dari sisi religius Mas, su'mun bumum umyum fahum nih Mas. Semakin dibutakan, semakin ditulikan dan semakin dia merasa bahwa kuasa kegelapan itu sempurna sekali. Dan di titik itulah sebenarnya awal dari sebuah akhir. Iya. Saya sangat percaya itu Pak. Masalahnya adalah semoga proses itu nggak terlalu lama Pak. Kalau proses terlalu lama, betapa banyak negara ini dirugikan. Dan ujung-ujungnya kepentingan masyarakat juga yang dirugikan. Dan tentu kita selalu melihat bahwa permasalahan investasi, permasalahan ekonomi, ujungnya kaitannya selalu adalah karena pemberantasan korupsinya dijegal. Ini yang jadi penting nih poinnya Mas Novel. Selama ini orang berpikir investasi masuk, foreign direct investment masuk itu karena memang di sini investasinya menarik. Tapi kalau dilihat political corruption-nya itu luar biasa, siapa yang mau masuk ke sini? Betul, Pak. Jadi ini kita sedang mengubur masa depan dan menutup peluang bisnis dan investasi masuk. Kalau ini diterus-teruskan. Tapi setuju, mudah-mudahan nggak terlalu lama. Ya, tapi nanti Allah punya rencana. Mudah-mudahan ini bagian dari, kita meyakini ini pasti bagian dari rencana Allah. Kan? Bukan soal religius, tapi kita harus meyakini harapan itu pasti akan datang bagi orang-orang yang optimis. Dan kita harus optimis, terus menjaga harapan. Dan ini menambah adrenalin optimisme kita bahwa akhir dari akhir dari sebuah awal dari sebuah akhir itu akan datang. Tanda-tandanya sudah semakin kuat ini. Iya, betul Pak. Dan tentunya perbincangan kita ini semoga didengar oleh para pengambil keputusan dan bisa melihat masalah ini dengan jernih dan objektif dan tidak kemudian terjebak untuk memaksakan kehendak memberikan hadiah kepada pimpinan KPK yang bermasalah untuk seolah-olah bisa bekerja dengan lebih lama lagi, menimbulkan kerusakan lebih besar lagi, yang dampaknya pasti akan merugikan kita semua, merugikan kepentingan investasi, kepentingan ekonomi, dan kepentingan masyarakat pada ujungnya. Baik Pak BW, terima kasih, diskusinya keren sekali, semoga bisa mendapatkan kemanfaatan. Salam integritas, anti korupsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.